Halo YouTube, salam edukatif bersama Bapak Marcel. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi tematik terpadu IPS kelas 5 sekolah dasar dengan tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Materi yang akan kita pelajari adalah jenis kegiatan dalam usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. Yuk adik-adik kita simak video pembelajaran berikut ini. Kegiatan ekonomi. Apa yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak jenis usaha dalam kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Itulah jenis-jenis kegiatan ekonomi, khususnya yang ada di Indonesia. Kegiatan pertanian itu untuk mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman. Jadi pertanian itu kegiatan mengelola suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman. Bisa dalam bentuk padi, dalam bentuk jagung, cabai, ya, kedelai, sagu, umbi-umbian atau sayuran. Nah, maka dari itu negara kita, negara Indonesia disebut sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara yang sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan atau usaha di bidang pertanian. Ya, itulah yang disebut dengan negara agraris. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena banyak persawahan, banyak bidang lahan pertanian yang ada di Indonesia. Nah, di bidang pertanian ada 5 cara untuk meningkatkan hasil pertanian, seperti intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Ya, akan kita pelajari satu-satu dari kelima cara tersebut. Yang pertama, intensifikasi. Cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian. Jadi, sebidang lahan pertanian dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, ditanami dengan padi. Ya, bagaimana seorang petani mengoptimalkan lahan tersebut, tanaman padi tersebut, agar dapat panen dengan baik, menghasilkan padi yang berkualitas. Caranya bagaimana? Dengan memberi pupuk, ya, mengairi padi tersebut dengan baik. Nah, itulah cara-cara agar hasil pertanian dapat optimal, ya, sesuai dengan lahan yang ada. Ekstensifikasi, ya, memperluas lahan pertanian ke lahan yang belum dimanfaatkan oleh manusia. Ya, ini Bapak beri contoh seperti di lereng bukit, ya, seperti halnya di lereng-lereng
di sekitaran Gunung Bromo. Nah, itu di lereng bukit tersebut banyak para petani yang memanfaatkan lereng-lereng tersebut ya sebagai lahan pertanian, ditanami dengan sayur, ditanami dengan seperti wortel ya, bawang merah. Nah, itulah cara manusia untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan memperluas lahan. Ya, membuka lahan pertanian baru yang sekiranya belum dimanfaatkan. Diversifikasi, usaha memperbanyak jenis tanaman untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman. Itu Bapak contohkan seperti ditanami dengan singkong tetapi diselingi juga dengan sayuran. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk meningkatkan hasil pertanian. Jadi dalam satu lahan pertanian ada beberapa jenis tanaman pertanian. Ya, agar juga dapat menghasilkan lebih, bisa hasil dalam bentuk singkong dan juga dapat menghasilkan dalam bentuk sayuran. Itu ya, bisa 2 jenis tanaman atau bahkan lebih. Rehabilitasi, kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak. Jadi menanam kembali, mengolah kembali lahan pertanian tersebut yang rusak. Ya, agar dapat subur kembali, dapat ditanami dengan tanaman pertanian untuk dapat mengoptimalkan hasil pertaniannya nanti. Itu. Mekanisasi, ya, cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan lahan pertanian. Ya, jadi lahan pertanian tersebut dikelola dengan mesin pertanian secara modern. Jadi tidak lagi secara manual dengan tenaga manusia, tetapi juga menggunakan mesin pertanian. Itu contohnya seperti memberikan, menyemprot ya, anti hama, disinfektan ya, atau pupuk ya, disemprot dengan alat yang sudah modern. Perkebunan, kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Ya, di Indonesia ada 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman, tanaman yang hanya dapat dipanen 1 musim saja dalam 1 tahun. Tetapi tanaman tahunan, tanaman dapat dipanen beberapa kali dalam setahun. Ya, jadi dalam 1 tahun dapat panen beberapa kali. Itu jenis tanaman perkebunan yang ada di Indonesia. Nah, contoh hasil perkebunan yang ada di Indonesia seperti tebu, tembakau, kelapa sawit, kopi, cengkih, teh,
karet, dan lada. Nah, sekarang peternakan. Kegiatan budidaya hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, ada 3 jenis peternakan, yaitu peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Apa itu peternakan hewan kecil? Kegiatan budidaya hewan untuk mengambil daging, susu, dan kulit hewan. Misalnya kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar. Kegiatan budidaya hewan untuk mengambil daging, susu, kulit, dan tenaga hewan sebagai alat transportasi. Misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas. Kegiatan budidaya hewan untuk mengambil daging dan telurnya saja. Misalnya ayam, itik, burung puyuh, bebek, dan angsa. Perikanan. Kegiatan membudidayakan hewan perairan yang dapat dilakukan dengan cara budidaya di kolam atau di karamba ya. Karamba itu tempat penampungan ikan yang diletakkan di sungai ya, atau di laut. Itu namanya karamba. Nah, di Indonesia ada cara-cara budidaya hewan perairan. Ya, ada 2 cara, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Ya, perikanan darat. Usaha perikanan dilakukan di daratan melalui media kolam, karamba, dan empang. Jenis ikan yang dibudidaya: ikan nila, gurami, lele, udang, cumi-cumi. Perikanan laut. Usaha membudidayakan hewan laut. Nah, perikanan laut ada 2 cara, yaitu dengan tradisional dan modern. Ya. Kalau tradisional hanya dalam bentuk media karamba saja yang diletakkan di laut. Tetapi kalau yang modern tetap menggunakan karamba, tetapi dengan alat-alat yang lebih canggih. Hasil perikanan laut dalam bentuk ikan kerapu, cakalang, tuna, teri, mutiara, dan rumput laut. Pertambangan. Usaha menggali dan mengelola barang tambang dari dalam bumi. Hasil tambangnya berupa emas, timah, dan batu bara. Pemanfaatan hasil tambang dalam bentuk perhiasan, sumber energi BBM itu ya, dan peralatan rumah tangga. Ya, bisa dalam bentuk seperti panci, wajan, dan
lain sebagainya. Kehutanan, kegiatan mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Ya, hasil hutan contohnya kayu jati, meranti, dan rotan. Nah, pemanfaatannya dalam bentuk material bangunan dan peralatan-peralatan rumah tangga yang lain. Perdagangan, kegiatan membeli barang untuk kemudian dijual kembali. Nah, perdagangan biasanya dilakukan oleh warung, toko, pedagang besar atau toko online, ya, online shop, ya, yang lagi tren saat ini. Perindustrian, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Contohnya industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, tekstil dan elektronik. Ya, jadi mengelola barang mentah menjadi barang baku atau barang jadi. Nah, yang terakhir adalah di bidang jasa, kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukannya. Contoh, jasa angkutan, ya, bapak sopir, ya, satpam, guru, dokter, perawat dan lain sebagainya. Itu adik-adik kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami dan dipelajari. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.